A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah. Ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan sedikit pun, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha yang sama-sama kita banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita bisa hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita selalu berharap, berdoa kepada Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha, penduduk surga yang masih berada di dunia, sebelum kita lanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari sisi Al-Quran, kami ingatkan kita sudah berada di penghujung Zulqa'dah. Zulqa'dah kalau untuk hisab berakhir di Ahad. Di besok adalah Zulqa'dah terakhir 29 Zulqa'dah. Berarti hari Senin bagi yang betul dihisab Bapak Ibu sudah masuk 1 Zulhijjah, di mana Rasulullah SAW mewanti-wanti kita 10 awal Zulhijjah itu luar biasa Bapak Ibu. Pahalanya di 10 awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu full pahala di situ. Maka jangan sampai kita lengah, kesempatan itu ada sama kita, berbanyak ibadah di situ. Ibadah apa? Ibadah puasa. Ada orang yang memang 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah dia puasa. Apa ibadah lain? Silaturahmi, berinfak, membaca Quran. Artinya kita niatkan. Bahkan kata Ustaz Khalid Basalama, Bapak Ibu boleh dikatakan sama dengan 10 akhir Ramadan. Nilai 10 awal Zulhijjah itu pahala fadilahnya hampir sama dengan 10 akhir Ramadan Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita lengah, manfaatkan maksimal 1 Zulhijjah kalau metode hisab jatuhnya hari Senin. Kalau pemerintah tentu mungkin malamnya itu malam 29 itu malam Senin itulah mungkin diumumkan apakah Zulqa'dahnya pemerintah 29 atau 30. Kalau pemerintah Zulqa'dahnya 29 samalah 1 Zulhijjahnya dengan hisab hari Senin. Mudah-mudahan sama Bapak Ibu sehingga panitia kurban tidak bayaran. Ini kan kok bayaran panitia kurban bayaran kapan kan kalau beda ada 1 Zulhijjah berbeda 10 Zulhijjahnya. Oke Bapak Ibu, itu pengantar. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk surat An-Nisa ayat 11. Ini An-Nisa 11 ini gak berat juga menyampaikannya Bapak Ibu. Ya karena jarang orang yang benar-benar full mengamalkan surat ini. Makanya memang Bapak Ibu ketika kita niatkan kita menyampaikan kajian di sini, kita menyampaikan kajian dari An-Nisa 1 sampai seterusnya. Maka tidak ada ayat yang di skip gitu Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya dia Ustaz kebebasan bagi judul, Ustaz balik menyampaikan An-Nisa sabalik, balik. An-Nisa 3 boleh, ya kan? Nikahlah 2-3 hampir tidak Ustaz menyampaikan itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita niatkan menyampaikan An-Nisa sampai ke ujung nanti akan terbawa ini. Dan juga Ustaz jarang menyampaikan kan Yahudi Nasrani itu bahaya itu. Jarang saya nyampaikan. Tapi ketika berniat menyampaikan ayat Al-Baqarah sampai ke ujung akan jumpa ayat itu Bapak Ibu. Itu menangnya kalau kita istiqomah ayat per ayat. Jadi Bapak Ibu di sini Allah mulai dengan mengatakan yusikumullah, kata Allah Bapak Ibu. Allah mewajibkan kepadamu. Ada lewat negosiasi soal warisan Bapak Ibu. Ayatnya pertama itu Allah mulai yusikumullah, Allah syariatkan, Allah wajibkan kepadamu. Bolehkah kamu membagi warisanku? Kamu semua banyak senyawa kami lah ikhlas.
Tak bisa harta semua banyak. Harta tu Allah yang punya, Allah yang mengaturnya. Habis semua banyak dapat kecil Allah itu yang mengatur tunduk. Sami'na wa ata'na wa. Penting Bapak Ibu ketika pula mandang apa kan, faham Ibu, jangan lagi ikut campur dulu. Jangan lagi ikut campur mengenai dia Pak. Inilah ada Allah gariskan di situ. Karena dulu orang Bapak Ibu kan ketika dicari kan, sahabat anaknya kemanakannya mendek kakak, dulu kayu mana, ada nama miskin Pak. Itu nyimbonya lah kemanakan kapal meninggal ketinggian kan. Kau pendapat ente ya kan, kau kan kayu warna aja kan, bagi ratu sudah kamu kena produksi je kan. Ini dia bayi kan, yang ngecek, ini kan ngecek kan. Kalau itu boleh ada anda, itu tak kisah Bapak Ibu. Ketika waktu punya balik kakak, tu etiknya bagi dia seperti itu dan sagan dia ngecek. Sejak itunya sagan dia sangat produksinya kan, waktu itu nak ada ente. Alhamdulillah kelas kan. Kira bagi semua banyak tak mungkin dari itu Bapak Ibu. Jadi sebab itu karena Allah tak baca Allah tahu Bapak Ibu. Maka penting Allah buat ayat ko Bapak Ibu dimulai kini selebut tahu. Jangan satu-satu merubah dari Bapak Ibu apapun dia anda bagi. Lah bagi semua banyak, lah selesai. Atau tidak ada. Terus dah kemanakan tu yang lagi bagi itu. Jangan berhadapan. Kita kemanakan tu alhamdulillah kau kan memang Allah mudah rezeki banyak rezeki. Kini rezeki apa lagi bagi semua banyak. Kan ada pay itu. Rasanya tambah untuk adik awak kesinan, tambah kalau lagi kue. Awak face to face dia kemanakan tu tidak kakek sanak-sanaknya lain itu dah ada Bapak Ibu setelah dibagi. Tapi kalau dibagi Allah membagi dengan cara Allah. Di kata-kata yang pertama yang Allah buka ko yusikumullah. Allah mewajibkan. Tak boleh yang lain satu dong. Di warisan bukan aturan manusia, tetapi aturan langsung dari Allah. Jadi kalau Allah yang membagi, maka manusia tidak boleh membagi sesuatu hati. Itu penting kita garis bawahi di yusikumullah. Kemudian Allah mengatakan fi auladikum lizakarin mislu al-unsayain. Tentang anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Kecil Allah Bapak Ibu. Tentang anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Kau tak bisa gugat dari Bapak Ibu. Allah yang mengecek lama laki-laki itu. Itu Allah yang mengeceknya awak menjadi laki-laki menjadi produksi Allah dah Bapak Ibu. Ya kan? Ada ustaz yang pengen kajian tu dia minta dari laki-laki nak ada orang kan? Jangan minta dari laki-laki diminta dijadian tu nak ada bagus. Request ada request ya Allah jadi nama manusia laki-laki ya Allah tinggi ya Allah tinggal di lorong ya Allah hendak ada seperti Allah ya Bapak Ibu. Laia dalam tu seperti Imam Said ya Allah hendak ada Bapak Ibu kan betul-betul tak ada satu sama untuk jadi laki-laki berusi Allah jadi laki-laki laki-laki Allah jadi berusi aku harta warisan laki-laki dapat dua insya-Allah berusi dapat dia. Kalau orang beriman Bapak Ibu langsung sami'na wa ta'na tak ada kaji-kaji. Tapi kalau ulama mengkaji-kaji Bapak Ibu aduh hikmahnya dapat dari ulama Bapak Ibu. Laki-laki banyak tanggungjawabnya, laki-laki kau menjadi wali untuk sanak parusinya. Kalau sanak parusi misalnya Bapak Ibu meninggal suaminya, langsung sanak laki-lakinya tanggungjawab tu apa? Jauh kayanya, jauh pendidikannya, tanggungjawab suami kau pindah ke wali laki-lakinya Bapak Ibu. Itu dalam Islam Bapak. Kalau cari hikmahnya pasti betul. Tapi kalau nak usah pun sami'na wa ata'na. Waktu kita 2 menit lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang tua meninggalkan satu anak laki-laki. Contoh sederhana penggalan ayat ke orang tua meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Kan dia anak ini dua-dua sih kan? Namanya banyak kan? Harta tinggal 100 juta. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti seluruh orang 3 bagian. Kok anak laki-laki 2/3 dari 100 juta dia dapat. Ke 66 juta. Anak perempuan 1/3 dapat 33 juta.
Jadi kalau macam hikmah pasti dapat. Laki-laki mendapat lebih besar karena wajib menafkahi keluarga, wajib memberi mahar, wajib membantu orang tua dan keluarga. Jadi kalau parusi itu wajibnya membantu orang tua, jadi bapak ibu sakit orang tua kan. Nah laki-laki dan menjaga wajib, nah parusi beliau menjaga bulia indah. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan kuota yang sudah kita janjikan 1-2 penggalan saja. Insyaallah berikutnya kita sambung Anisa 11 episode kedua. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.